Selamat pagi adik-adik. Jadi di sini kebetulan saya sedang berada di salah satu tempat di bukan di kota Solo ya, tapi di Karesidenan Solo, yaitu di Kabupaten Karanganyar. Ada yang tahu ini di mana? Ya, ini jadi kita berada di Kecamatan Tawangmangu, Desa Gondosuli, Kabupaten Karanganyar. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah daerah berupa hutan yang merupakan lereng dari Gunung Lawu ya, lereng dari Gunung Lawu itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sebelah sana. Di sebelah sana itu adalah berupa Gunung Lawu yang tertutup oleh awan. Sedangkan di sini adalah lerengnya. Oke, bisa dilihat di sini vegetasi dari Gunung Lawu itu bisa dilihat itu sangat lebat ya vegetasinya. Karena kita tahu kalau di sini itu berupa hutan hujan tropis. Ya, karena kita sedang berada di ketinggian sekitar ya 500 sampai 1000 meter lah. Jadi suhu udara di sini cukup sejuk ya. Meskipun ini saya sedang siang hari di sini. Nah, jadi bisa kalian lihat karena cuaca yang sejuk dan berada di lereng dari Gunung Lawu, maka tidak semua vegetasi bisa di sini. Vegetasi yang bisa hidup adalah berupa hutan pinus, hutan cemara. Bisa dilihat di belakang saya ya. Nah, seperti itu. Asalkan kalian tahu, untuk yang mengelola hutan di Gunung Lawu itu sendiri adalah Dinas Perhutani Kabupaten Karanganyar atau KPH daerah Lawu. Nah, untuk itu kalau terjadi kebakaran hutan, tanah longsor ataupun segala bencana alam yang terjadi di hutan ini, yang mengelola adalah Perhutani Kabupaten Karanganyar atau KPH Lawu. Kalian melihat dari materi yang saya share tadi, kalian bisa melihat kalau di pemanfaatan dari flora dan fauna di Indonesia itu sangat beragam ya. Yang pertama adalah untuk bahan pangan, yang kedua untuk manfaat ekologis, yang ketiga untuk plasma nutfah, dan berbagai manfaat lainnya, termasuk untuk tujuan penelitian. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini kan adalah hutan dari Gunung Lawu itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat, maka hutan ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Nah, kenapa kok bermanfaat untuk lingkungan? Karena kalau kalian ketahui, di dalam hutan di belakang saya ini pasti memiliki fauna atau hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Misalkan seperti burung, mungkin bahkan juga ada harimau lawu juga hidup di sini mungkin. Nah, adanya hutan ini pasti melindungi flora dan fauna itu, maka beberapa fauna endemik itu pasti dilindungi juga di daerah sini. Nah, kemudian dengan adanya hutan ini, adanya erosi ataupun tanah longsor juga bisa dicegah. Sebagai contoh seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan hutan. Bisa kalian lihat akar-akar dari pohon-pohon hutan ini mencegah supaya tanahnya enggak mengalami erosi atau longsoran. Nah, bisa dilihat sekali. Oke, jadi jelas ya manfaat hutan untuk lingkungan itu cukup besar. Nah, selain itu juga di adanya hutan-hutan seperti ini juga menyediakan suplai air bagi masyarakat sekitar. Karena akar dari tumbuhan itu bisa untuk menyerap dan menyimpan air. Nah, selain itu dengan adanya akar-akar tumbuhan ini itu juga menahan apa? Menahan selain menahan tanah, dia juga menahan air. Nah, air yang jatuh dari langit ke tanah itu kan pasti kan arahnya ke bawah kan. Nah, supaya air itu enggak langsung turun ke sungai yang mana akan mengakibatkan banjir, maka air itu akan ditampung terlebih dahulu di akar-akar tanaman ini. Nah, di sini ada penyimpanan air di dalam akar-akar tanaman ini. Jadi seperti itu untuk manfaat lingkungan dari hutan itu sendiri. Sekarang saya berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Karanganyar Magetan. Oh, look. Di situ ada satwa monyet ya. Wow, monyetnya nyebrang jalan. Oh, how cute is. Nah, ini adik-adik, jadi salah satu pemanfaatan dari bioma flora atau hutan di Gunung Lawu ini juga menyediakan tempat bagi fauna-fauna seperti monyet dan lain-lain untuk sebagai tempat tinggal. How cute is it? Oke, ya seperti itu. Jadi itu tadi adalah, meskipun di sini berupa jalan ya,
jalan raya, tapi keaslian dari daerah ini juga masih cukup terjaga. Nah, sekarang aku punya satu pertanyaan untuk kalian. Kan dulu kalau di hutan di Gunung Lawu itu kan hutannya masih full ya, masih banyak. Nah, sekarang bisa kalian lihat. Nah, sekarang itu sudah banyak yang namanya pertanian. Banyak lahan-lahan di sini sudah digunakan untuk pertanian. Hutan pada ditebang. Nah, selanjutnya dibuka lahannya untuk pertanian, entah itu pertanian kentang, sayuran, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah dampak dari pembukaan lahan ini, kalau hutan-hutan pada ditebang untuk lahan pertanian gini, dampak apa sih yang bakalan terjadi? Silakan kalian jawab pertanyaan nomor 1 ini. Samping kemanfaatan dari bioma di Gunung Lawu untuk pemanfaatan ekologis atau lingkungan, hutan di Gunung Lawu juga biasa digunakan untuk pariwisata ya. Jadi kalau kita lihat di belakang saya ini adalah salah satu pariwisata di lereng Gunung Lawu yang namanya Bukit Mongkrang. Jadi di bukit ini biasanya dipakai untuk wisata pendakian ya, wisata pendakian Bukit Mongkrang. Dan bukit ini juga cukup ramai dikunjungi wisatawan karena bukit ini biasa didaki oleh pendaki yang pemula ya, belum bisa mendaki Gunung 3000 mdpl ya. Jadi begitulah pemanfaatan dari hutan. Bisa dilihat di sana ada di Bukit Mongkrang itu menawarkan keindahan alam yang sangat indah ya. Dan terus di bagian atasnya terdapat padang rumput. Itu merupakan salah satu penampakan bioma di Indonesia, di Karanganyar khususnya, yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah bioma atau flora fauna di Indonesia itu sangat banyak manfaatnya ya, termasuk entah itu untuk manfaat lingkungan, penelitian, maupun untuk manfaat pariwisata sendiri, dan juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat berguna bagi masyarakat dan warga sekitar. Bisa dilihat di sini adalah penampakan dari bagaimana sih wisata di Bukit Mongkrang itu. Jadi di Bukit Mongkrang itu ada yang daerah hutan, daerah bawah itu daerah hutan ya, dan di daerah atas itu adalah padang rumput. Jadi kalau kita ke arah atas bisa menikmati bagaimana keindahan dari Gunung Lawu itu sendiri dari atas sana. Tapi nggak kelihatan karena Gunung Lawu lagi tertutup awan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Dengan adanya objek wisata di daerah hutan, contohnya di sini. Nah, apakah objek wisata di hutan ini berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap lingkungan, khususnya lingkungan hutan di daerah Gunung Lawu? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan saya, oke? Jadi sampai di sini dulu ya adik-adik. Jadi begitulah, di bab 2 ini kita sudah belajar tentang bagaimana sih karakteristik dan persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia, dan bagaimana pemanfaatan dan konservasi dari flora fauna itu sendiri ya. Jadi kalau kita enaknya di belajar geografi itu sebenarnya kita bisa istilahnya banyak jalan-jalannya ya, banyak jalan-jalan sambil belajar seperti itu ya. Itu adik-adik saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.